Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu cara dan waktu Tuhan. Apa maksudnya? Adalah di mana Tuhan punya cara dan waktu untuk menjawab setiap doa-doa kita, ya. Doa yang kita percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya. Nah, memang ada doa yang salah, ya. Kita tidak sedang membicarakan itu, karena di dalam Yakobus itu jelas dituliskan bahwa kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, doa seperti itu adalah doa yang egois, doa yang lahir dari hawa nafsu kita, keinginan itu maka tidak akan dijawab Tuhan. Nah, kita tidak sedang membicarakan itu, tapi kita sedang bicara tentang doa orang benar, doa orang-orang kudus yang mempunyai iman, doa yang bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi doa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, karena saudara, di mana firman Tuhan mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya harapan itu pasti akan terrealisasi, akan terjawab, akan diberikan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya kalau bicara bukti, suatu ketika Tuhan akan buktikan, Tuhan akan jawab. Karena doa yang kita naikkan adalah doa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang juga menjadi perenungan kita adalah waktunya dan caranya Tuhan ini loh. Yang bagaimana dia menjawabnya. Inilah yang harus kita sama-sama belajar, yang sama-sama kita harus renungkan. Mari kita lihat dulu di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian 37, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-18. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Saudara garis bawahi kata Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Ayat 18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya dan upaya untuk membunuh Yusuf. Kita lihat lagi di dalam 2 Raja-Raja 6, ayatnya yang ke-13. Berkatalah Raja Aram di sini ya, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Ya. Saudara lihat ada kata Dotan lagi di sana. Lalu ayat 17 dan 18. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ayat 18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Ya, Elisa berdoa kepada Tuhan. Elisa adalah orang kudus, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang benar di mata Tuhan. Dan apa yang dia doakan itu bukan untuk sesuatu yang egois kepentingannya. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, kata Dotan ya, kota Dotan itu hanya muncul 2 kali, yaitu di Kejadian, kisahnya Yusuf, dan di dalam 2 Raja-Raja, kisahnya Elisa. Ini adalah kota yang sama, tetapi di dalam peristiwa yang berbeda, dalam keadaan yang berbeda, di mana Dotan pada zamannya Yusuf adalah Dotan yang gersang,
Tapi zamannya Elisa adalah Dotan yang sudah dibangun. Dan peristiwanya beda. Di mana Yusuf waktu itu tinggal di sana menggembalakan domba, dan Elisa pada saat itu adalah dikepung oleh pasukan Aram. Jadi ini menandakan bahwa kita memang ada di dalam dunia, ya, di dalam dunia yang sama, tetapi kita mengalami peristiwa, masalah yang berbeda. Nah, di sini bagaimana cara Tuhan menjawab Elisa dan bagaimana Tuhan menepati janji Tuhan kepada Yusuf. Di mana waktu itu Elisa berdoa, maka Tuhan langsung menjawabnya. Tuhan langsung jawab. Waktu Elisa minta kepada Tuhan untuk membuka mata bujangnya supaya dia tidak takut, maka Tuhan langsung membuka mata rohaninya. Sehingga dia melihat begitu banyak tentara Tuhan menyertainya. Dan waktu Elisa berdoa agar musuhnya matanya dibutakan, maka Tuhan pada saat itu langsung membutakan musuh-musuhnya. Dan Elisa di situ tidak membunuh musuhnya. Ya, Elisa membawa ke satu tempat di kota Samaria, lalu sampai di tempat itu matanya dicelikan kembali, lalu Elisa memberi mereka makan, lalu Elisa menyuruh mereka pulang. Di sini waktu Elisa berdoa, Tuhan langsung turun tangan, Tuhan langsung menjawabnya. Tetapi di Dotan yang sama, di kisahnya Yusuf, waktu Yusuf menerima visi atau janji Tuhan, Tuhan tidak langsung menepati janjinya. Tuhan tidak langsung menjawab doa daripada Yusuf tersebut. Yang terjadi adalah perencanaan pembunuhan kepada Yusuf. Saudara-saudaranya ya, mengumpulkan upaya dan daya untuk membunuh Yusuf. Di mana Yusuf dibuang ke sumur, lalu dijual ke bangsa Ismail. Lalu apa yang terjadi? Dia difitnah ya, oleh istri dari Potifar, lalu dimasukkan ke penjara. Proses demi proses yang Yusuf harus alami. Tetapi apa pada akhirnya? Tuhan juga membuktikan akan janjinya kepada Yusuf. Tuhan memakai masalah untuk menjawab pergumulan atau janji Tuhan kepada Yusuf. Tuhan langsung menjawab, mengeluarkan Elisa dari kesulitan. Inilah perbedaannya. Di mana waktu Tuhan menjawab doa daripada Yusuf, itu melalui masalah. Jadi kita harus melihat cara dan waktunya Tuhan bagaimana menjawab doa kita. Karena waktu Tuhan ingin mempersiapkan Yusuf, Tuhan memasukkan Yusuf ke dalam masalah demi masalah. Karena Yusuf itu adalah seorang yang manja, ya, yang dimanja oleh ayahnya, yaitu Yakub. Dan Yakub juga mendidik Yusuf pada saat itu dengan cara yang salah. Makanya Tuhan akan juga mendidik Yusuf. Di mana Yakub juga pernah berbuat salah daripada orang tuanya, ibunya yang salah mendidik dia, memanjakan dia juga. Dan inilah yang Tuhan intervensi, Tuhan akan memperbaiki semuanya, Tuhan akan merubahnya. Sehingga karakter, kepemimpinan, semua sudah ada pada Yusuf, disitulah Tuhan akan menepati janjinya. Sekarang kita belajar bahwa carilah, taulah bagaimana cara dan waktu Tuhan menjawab setiap doa kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jikalau saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir studi keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu. Kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara kekasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak Ibu Saudara masih mempunyai pergumulan dan pelayanan, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati.